Ya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Mari kita bawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus berkata bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam hari-hari kami, di tengah masa-masa yang sukar ini, kami mau terus memuji menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Allah yang mengerti dalam hidup kami. Kami mau terus bawa penyembahan kami mau bangkitkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Tangan-Mu yang kuat menopang setiap kami. Sebab Engkau sangat peduli dengan hidup kami. Mari datang di hadapan Tuhan saudara. Bawa pujian ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, oh persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lebih lagi katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami, yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lebih lagi saudara katakan, kami yakin Tuhan Engkau mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, oh, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, Engkau mengerti Tuhan semua yang kami alami, bahkan Kau peduli. Satu hal yang Kau ingin dari hidup kami, biar kami mau tetap percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu ya Tuhan. Bahkan di saat keadaan rasanya terlihat begitu menakutkan di depan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan mengerti. Tuhan sangat tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Tidak ada satu pribadi yang lebih mengetahui hidup kita selain daripada Tuhan. Dia tahu saat engkau berdiri, Dia tahu ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan. Tuhan yang lebih tahu. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidupmu hari ini saudara. Hanya tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Mari terus datang pada Tuhan, katakan, kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Bangkitkan imanmu hari ini, katakan di hadapan Tuhan, oh, Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Lebih lagi katakan, Dia yang mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, yang sedang alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata di hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami, penyertaan-Mu sempurna di hidup kami, Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan kami, anak-anak-Mu yang berseru hanya kepada-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Lebih lagi saudara katakan, penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan saudara, penyertaan-Mu, yes Lord, amen Jesus. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Kau setia bagi hidup kami. Terima kasih. Jangan pernah
pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, saudara. Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi saudara katakan penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu yang membawa arti di hidup kami, Tuhan. Kehadiran-Mu yang mengubahkan hidup kami, Bapa. Kehadiran-Mu itu yang membuat kami dapat menjalani hari-hari kami sekalipun berat. Asal kami bersama dengan Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Karena itu kami mau terus bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu setia di dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan. Engkau berharga bagi kami. Engkaulah jaminan di dalam hidup kami, Tuhan. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kau jaminanku dalam hidup. Lebih lagi katakan Tuhan, oh, Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Kau beri kemenangan, kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Lebih lagi saudara deklarasikan iman-Mu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
berharga Tuhan, satu-satunya yang berharga di hidup kami adalah pribadi-Mu Tuhan. Bahkan janji-Mu yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Kalau Tuhan yang menjadi jaminan atas hidup kami, apa yang harus kami ragukan lagi Tuhan? Engkau pencipta, Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau yang berdaulat atas semua yang ada di bumi ini. Engkau yang menjamin hidup kami. Bagian kami hanyalah percaya kepada firman-Mu, hanyalah percaya kepada pribadi-Mu Tuhan. Maka Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Panggil namanya Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu Yesus. Katakan, Tuhan, ku percaya Tuhan janji-Mu dalam hidupku. Hidupku Kau beri kemenangan Tuhan, selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku. Sekali lagi saudara panggil namanya, katakan Tuhan, oh Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih buat setiap jaminan kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang, kami mau percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu berusia 46 tahun yang puji Tuhan sudah mulai diubahkan Tuhan lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya mengikuti mesbah syukur, mesbah doa, juga Sunday online, dan semua khotbah-khotbah Ibu yang lain. Puji Tuhan Bu, Tuhan menunjukkan channel Ibu kepada saya, sehingga itu yang membuka mata hati dan pikiran saya akan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kepada Tuhan dan mohon dukungan doa juga agar suami dan anak saya semakin lagi lebih diubahkan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik telah mengirimkan Ibu kepada kami, orang-orang yang tidak mengerti arti perkenanan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim DB TV yang selalu setia dan tidak mengenal lelah dalam menabur setiap kebenaran firman. Saya hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan Ibu agar Ibu sekeluarga juga seluruh tim DB TV selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga semakin diberkati dalam segala hal, terlebih dalam pelayanan, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bertobat karena mendengarkan khotbah-khotbah dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu, tetap semangat, sehat selalu. Dan semakin banyak lagi jiwa yang diubahkan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan lewat pelayanan Ibu sekeluarga dan juga semua tim. Tuhan Yesus memberkati, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, luar biasa, tidak ada yang lebih ya membuat luar biasa selain mendengarkan kesaksian orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Karena itulah yang Tuhan mau, hidup kita berubah, semakin diubahkan, semakin cinta Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, sejak COVID melanda Indonesia, hampir 3 tahun yang lalu kami tidak ke gereja, ya, 2 tahun lalu ya. Beruntung kami menemukan channel Ibu, ya, karena saya hampir 3 tahun ini tidak ke gereja karena saya pernah 10 tahun trauma berat. Di tahun 84 saya terinfeksi liver hepatitis B yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia kedokteran. Waktu itu saya coba berobat ke Jakarta dan ditangani oleh 3 profesor. Tapi jawaban semuanya belum ada obatnya. Lalu di tahun 86 saya berobat ke Shanghai, ditangani juga oleh Profesor Wu, ahli liver nomor 1 di Tiongkok. Wah, lagi-lagi jawabannya hepatitis B tidak bisa disembuhkan. Mengingat anak-anak saya waktu itu masih kecil, sebagai manusia saya sangat cemas, Bu. Kemudian saya kembali ke Indonesia pertengahan 87, ya, suatu malam saya bermimpi diberi penglihatan wajah Tuhan. Tuhan Yesus sedang turun dari surga sambil senyum melihat saya. Dalam mimpi itu saya langsung sembah sujud sambil kepala saya tengadah ke atas melihat Tuhan Yesus yang masih tersenyum naik ke surga lagi. Saya terbangun dan saya ceritakan pada istri saya bilang barusan saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Kemudian saya berpikir ini pasti tanda bahwa saya akan mendapat pertolongan dari Tuhan sehubungan dengan penyakit saya yang tidak ada obatnya. Sejak mimpi tersebut saya tidak lagi pernah pergi ke dokter. Saya hanya mengimani dan saya hanya percaya yakin bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Pada tahun 91 saya dapat cobaan lagi yang sangat berat. Saya harus masuk rumah sakit di Semarang. Selain HBsAg saya positif, ya, juga USG liver awal sirosis. Saya tidak bersungut-sungut, saya yakin dan percaya kalau saya pasti disembuhkan Tuhan. Tuhan mengizinkan manusia sakit, tetapi Tuhan pasti menyediakan obatnya, saya percaya. Ya, dan obatnya itu adalah semua tumbuh-tumbuhan di bumi yang sudah diciptakan Tuhan. Akhirnya pada tahun 94 saya sembuh total. HBsAg menjadi negatif, SGPT juga normal, liver yang tadinya sirosis jadi normal semuanya. Puji Tuhan. Untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, saya juga membuat satu lagu yang saya tulis sendiri. Yesus itu satu-satunya penolongku. Dia menyembuhkan aku, bahkan dari hepatitis B ini Tuhan menyembuhkan. Haleluya, aku telah disembuhkan, ya. Amin, amin. Demikian kesaksian saya. Maaf Bu, kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga berserta dengan tim. Dari saya Bapak Sastro Aliling, ya. Puji Tuhan. Luar biasa, ya, pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sudah berbagi pengalaman kepada kita bahwa bayangkan dari tahun 84 sudah divonis dokter kena hepatitis, penyakit liver yang tidak ada obatnya. Bahkan sudah berobat ke Tiongkok oleh ahli liver di sana dan juga sama tidak ada obatnya. Tetapi benar, ya, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Satu malam Bapak ini bermimpi Tuhan Yesus turun dari sorga dan tersenyum kepadanya, dan saat itu juga dia percaya bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Dan benar, hari ini Bapak sudah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik adanya, dan kita terus percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Pak, kesaksian yang begitu luar biasa juga bagi setiap kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesaikan Kejadian pasal yang kelima tentang silsilah Adam dan Hawa, ya. Dan kita masuk hari ini di Kejadian pasal yang ke-6, judul perikopnya air bah, ya. Kejatuhan manusia, saudara, ya. Kalau kita lihat kejahatan manusia, kejahatan manusia. Kejadian 6, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara anak-anak, ya, dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, ya, firman Tuhan, ya, dari Kejadian pasal yang ke-6 kita melihat di sini, ya, sebagian orang mengira bahwa anak-anak Allah di sini itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, banyak penafsiran yang berkata di sini, kita lihat tadi ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, ya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, sebagian orang menafsirkan bahwa anak-anak Allah di sini yang dimaksudlah adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Namun anak-anak Allah di sini yang dimaksud, saudara, ya, bukanlah malaikat, ya, karena malaikat tidak dapat kawin atau mempunyai anak. Beberapa pakar yakin bahwa ungkapan ini menunjuk kepada keturunan orang benar, yaitu Set, ya, yang saling kawin dengan keturunan Kain yang jahat, ya. Hal ini tentu melemahkan pengaruh baik dari orang-orang yang setia dan meningkatkan kemerosotan moral di dunia yang mengakibatkan ledakan kejahatan. Ya, karena sudah banyak manusia di bumi, tetapi Tuhan mengelompokkan dua golongan. Di sana dikatakan ada anak-anak manusia, ada anak-anak Allah, ya. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini adalah keturunan orang benar, saudara. Kita tahu bersama, ya, keturunan Set, ya, itu keturunan orang-orang benar, dan keturunan Kain, ya, dari anak yang lain itu keturunan jahat. Ya, dan kita melihat di sini, ya, firman Tuhan berkata lalu mereka saling kawin, ya. Perlu bagi kita di sini, saudara, ketika membangun sebuah pernikahan, ya, kalau orang dulu berkata mungkin, ya, orang-orang bilang itu ya harus dilihat bibit bebet bobotnya. Itu sebenarnya bagus juga, tapi jangan hanya melihat dari kekayaan, karena banyak orang dunia sekarang itu hanya melihat bibit bebet bobot, itu selalu bicara harta. Tapi bibit bebet bobot yang kita lihat di sini adalah apa? Anak-anak Allah, ya. Kita harus melihat, ya, anak-anak kita menikah, kita pastikan dengan keturunan orang benar, anak-anak Allah, saudara. Di sini dikatakan supaya apa? Terjadi keturunan ilahi. Ketika orang yang takut akan Tuhan bertemu dengan orang yang takut akan Tuhan, anak Allah bertemu dengan anak Allah, maka keturunannya itu akan menghasilkan keturunan ilahi, ya, dan tidak semakin banyak kemerosotan moral yang terjadi, ya. Kita lihat di sini misalnya, ya, kalau ada orang takut Tuhan menikah sama orang pemabuk, ya, bisa jadi ketika mereka menikah bukan orang pemabuk ini yang bertobat, tapi anak Tuhannya, anak Allahnya ini yang akhirnya ikut-ikutan mabuk, saudara. Kenapa? Karena ya daging ini tidak kuat. Makanya di sana firman Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata di sana pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, makanya Tuhan berkata, saudara, ya, tidak akan selama-lamanya roh Allah itu ada dalam diri manusia. Karena apa? Manusia ini daging. Ya, dan dikatakan maka umurnya hanya 120 tahun saja. Bahkan sekarang kita lihat jarang orang bisa mencapai 120 tahun, saudara, ya. 100 tahun saja itu sudah, puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Apalagi makin ke sini makin banyak orang mati muda. Kenapa? Karena memang umur itu kalau kita lihat, ya, dari awal-awal, ya, bagaimana Nuh, kita lihat Adam usianya 900 tahun, 800 tahun. Semakin ke sini itu semakin menyusut. Kenapa? Akibat dosa. Ya, ketika manusia mulai kawin campur dengan orang-orang yang berdosa, dosa itu terus terjadi, kutuk dan terus terjadi, maka umur manusia itu makin kesini makin pendek, saudara. Perhatikan, ya, Tuhan berkata akhirnya tidak akan selama-lamanya rohku tinggal, ya, makanya umur manusia itu nanti hanya 120 tahun saja.
bersyukur yang bisa mencapai 120 tahun saja. Bahkan kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama ya, manusia, firman Tuhan berkata umur manusia itu hanya 70 tahun. Ya, sesudah itu lebihnya sakit, penyakit dan penderitaan, saudara ya. Dan di sini dikatakan Tuhan bilang tidak untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini bukan anak-anak Allah, di sini bukan maksudnya malaikat ya, karena malaikat tidak dapat kawin, tidak dapat mempunyai anak. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja ya. Ini telah ditafsirkan oleh beberapa penafsir sebagai bahwa Allah memberikan kepada orang pada zaman Nuh waktu 120 tahun untuk mengubah cara hidup berdosa mereka. Ya, Allah menunjukkan kesabarannya yang luar biasa kepada kita juga, saudara. Dia memberi kita waktu untuk meninggalkan cara hidup kita dan mulai ya hidup di dalam firman-Nya. Mari kita mulai hidup meskipun 120 tahun itu tampak seperti waktu yang lama. Akhirnya waktu itu juga habis ya, air bah melanda bumi. Waktu Anda juga mungkin akan habis. Datanglah kepada Allah, mintalah pengampunan dosa-dosa Anda. Anda tidak akan dapat melihat ya kesabaran Allah yang luar biasa ya jika kita ini tidak sungguh-sungguh ya mau bertobat. Ya, jadi ada perkiraan dari para ahli bahwa 120 tahun itu mengacu kepada waktu air bah yang akan datang. Ya, Tuhan berkata ternyata saat itu Tuhan sudah berfirman, ya manusia itu hanya akan berumur 120 tahun saja. Karena pada waktu itu kita tahu semua manusia dibinasakan satu dunia lewat air bah, kecuali Nuh yang tertinggal ya di atas di dalam bahtera. Nanti kita akan baca selanjutnya, saudara. Di sana dikatakan ya pada waktu itu kan manusia itu sudah bertambah jahat, saudara ya. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan ya. Jadi mereka memiliki anak, saudara ya, orang-orang yang pada masa itu gagah perkasa dan kenamaan. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan bahwa hal itu memilukan hatinya. Ya, saudara, kita lihat di sini ya ada orang-orang raksasa tadi ini kemungkinan ya 9 atau 10 kaki tingginya pada zaman itu. Istilah Ibrani yang sama digunakan untuk menamai ras dari orang-orang tinggi itu dalam Bilangan 13 ya, seperti Goliat, saudara ya. Jadi ada orang-orang tinggi dan juga ya ternama, salah satunya Goliat yang tingginya itu 9 kaki, raksasa. Ya, terdapat di 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. Raksasa-raksasa ini memakai kelebihan fisik mereka untuk menindas orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi dengan postur tubuh mereka yang besar, mereka memakai kesempatan untuk menindas orang-orang yang lemah, saudara, di antara mereka. Lalu di sini dikatakan ya karena semakin besar kejahatan manusia di bumi, ya manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, apakah ini berarti bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia? Apakah Allah mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan di dalam menciptakan manusia kalau kita melihat ayat ini? Ya, di sana dikatakan Allah menyesal ia menciptakan manusia. Tentu tidak, saudara. Bukan karena Tuhan telah membuat kesalahan dalam penciptaannya. Ya, Allah itu tidak pernah berubah pikiran. Ya, sebaliknya dia menyatakan kesedihannya atas apa yang orang-orang itu lakukan terhadap diri mereka. Ya, seperti orang tua menyatakan sedih atas seorang anaknya yang suka memberontak. Allah menyesal, ya, menyesal melihat manusia ini, kenapa mereka itu ya akhirnya memilih untuk hidup mengikuti jalan mereka sendiri, saudara ya. Sebaliknya di sana ya Tuhan menyatakan kesedihannya seperti seorang tua yang sedih melihat anaknya yang salah jalan, saudara ya.
Jadi kita melihat di sini Allah sedih karena orang-orang ini lebih memilih mencintai dosa dan maut, kematian, bukan memilih hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, saudara, dosa telah membuat manusia lupa diri sehingga mereka melupakan Tuhan. Ya, dan Tuhan juga bersedih melihat semua itu. Dosa-dosa menghancurkan hati Allah, saudara, sama seperti dosa yang diperbuat pada zaman Nuh. Meskipun demikian, Nuh menyenangkan hati Tuhan walaupun ia jauh dari sempurna. Kita dapat mengikuti teladan Nuh yang berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ya, kendati ada dosa yang mengelilingi kita. Kenapa Tuhan memusnahkan seluruh manusia? Tuhan berharap hanya ada Nuh yang disisakan, yaitu orang benar. Tuhan ingin ada satu generasi lagi yang di dunia ini yang tertinggal, yaitu keturunan orang benar. Tetapi yang namanya saudara dosa sudah menguasai dunia. Ya, apakah setelah Nuh melahirkan anak-anaknya di dunia lalu anak-anak itu juga akan hidup benar? Ya, sekali lagi Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan dan kehendak bebas. Ya, Tuhan berinisiatif untuk membersihkan dunia ini dari dosa, dari orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang hanya mau melakukan kejahatan. Makanya jangan terus hidup di dalam dosa, saudara, ya. Dikatakan di sana, Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Tuhan berkata dia akan membinasakan seluruh bumi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Dengan mengatakan bahwa Nuh benar dan tidak bercela bukan berarti bahwa ia tidak pernah melakukan dosa. Alkitab mencatat salah satu dosa Nuh, itu di dalam Kejadian 9, ya. Sebaliknya, itu berarti bahwa Nuh dengan segenap hati mengasihi dan mentaati Allah. Sepanjang hidupnya ia berjalan langkah demi langkah dalam iman sebagai panutan hidup bagi generasinya. Ya, seperti Nuh, kita juga hidup dalam dunia yang sudah dipenuhi dengan kejahatan. Ya, apakah kita mempengaruhi orang lain untuk hidup di dalam dosa atau hidup dalam kebenaran? Saudara, kita melihat di sini bahwa Nuh adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Nuh hidup benar. Ya, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, di tengah dunia yang sudah penuh dosa saat ini, kita hidup seperti di zaman Nuh. Ya, di mana semua orang kecenderungan hatinya itu melakukan dosa, dan dosa. Tapi biarlah kita mau memutuskan untuk hidup benar sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara, ya. Karena waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara, kita akan mengalami keluputan. Saya berdoa supaya kita semua mari teruslah kita mau berbuat kebenaran, mau hidup dalam kekudusan. Ya, itu yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara. Ya, supaya tidak dibinasakan lagi dunia ini. Saudara bayangkan peristiwa air bah itu membunuh semua orang, seluruh makhluk kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Ya, dan kita akan pelajari selanjutnya besok, saudara, bagaimana akhirnya Nuh dengan segala ketaatan menerima perintah Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Ya, mari kita akan merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, malam ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu bagaimana untuk mendapatkan hidup dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa Bapa, tuntun langkah hidup kami di tengah zaman yang semakin merosot ini.
Kami tidak ingin Tuhan rencana Tuhan atas hidup kami gagal karena dosa-dosa. Kami tidak ingin membuat hati Tuhan bersedih karena kehidupan kami, tapi kami mau membuat Tuhan tersenyum melihat hidup kami yang terus mau mengejar perkenan-Mu. Kami mau tinggalkan semua dosa-dosa, kami buang dalam nama Yesus segala yang tidak berkenan. Tuntun kami di dalam perkenan-Mu Bapa. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami istri anak-anak mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah dalam rumah tangga kami ada damai sejahtera, sukacita, tidak ada keributan, berantem atau apapun. Tapi kami yang sudah mengerti kebenaran, kami mau hidup dalam kesabaran. Berkati juga Tuhan untuk keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan juga menjamah, melawat agar mereka juga boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Bapa untuk anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit mungkin hari-hari ini. Mereka di rumah atau di rumah sakit, Tuhan menjamah dan melawat. Berikan kesembuhan, penghiburan Bapa. Mereka tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami Bapa, bawa kami untuk selalu hidup dalam perkenan-Mu. Kami perkatakan, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu Bapa, dan beri kesembuhan secara jiwa terutama, agar tidak ada kepahitan, sakit hati, sungut-sungut, tetapi yang ada ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terikat dengan dosa-dosa yang membuat kami tidak berkenan Bapa. Bahkan kami berdoa di tengah zaman yang sudah rusak ini, ada begitu banyak orang jatuh dalam dosa percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian. Kami berdiri memohon pengampunan dan lepaskan setiap jiwa yang terikat Bapa. Mereka yang terikat dengan perselingkuhan, mereka yang terikat dengan kenajisan, yang mengerjakan dengan segala macam keserakahan, segala dosa-dosa ini Tuhan bebaskan. Kami berdoa yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, game online, judi online, yang terikat dengan ketakutan, kekecewaan, intimidasi iblis, kekhawatiran. Kami berdoa yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam, kebencian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melepaskan dan membebaskan setiap kami Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang ada dalam masalah utang piutang, terlilit dalam masalah keuangan, yang sedang berusaha menjual aset. Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya ketika kami bertobat, hidup sungguh-sungguh di mata Tuhan, maka akan ada pemulihan. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu punya keturunan ilahi. Bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan setiap saat, karena Tuhan Engkau Allah yang senantiasa berjanji menyertai kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ampuni bangsa kami, sucikan kuduskan bangsa kami, bawa bangsa kami untuk ada terus dalam perkenanan Tuhan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke ada pertobatan yang terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan menyertai dan memberkati agar bangsa ini sungguh-sungguh ada dalam perkenan-Mu ya Bapa. Diberkati tanahnya, lautnya, sungainya, udaranya, pertanian, perkebunan, diberkati pertambangan, bahkan diberkati seluruh rakyatnya hidup takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, berikan kekuatan Bapa untuk mereka yang terus berdoa di tengah bangsa-bangsa, kota-kota, negara mereka yang sudah Tuhan tempatkan kami di mana kami berada. Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi di tengah keadaan zaman yang tidak menentu menjelang kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Biarlah kami terus kedapatan kudus, tidak bercacat celah sambil menantikan kedatangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa di tengah masa pandemi ini tidak ada kematian massal. Kami percaya ada kesembuhan massal. Tidak ada ketakutan yang mengikat kami, karena hidup mati kami bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan, buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari
Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.